Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum ayyuhat talamid wa tilmidzat? Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita masih belajar di pelajaran yang ke-6, yaitu babnya tentang iyadatul mardha, menjenguk orang sakit. Lebih spesifiknya kita akan belajar tentang at-tarkib anil fi'li. Perhatikan tabel berikut. Lahid al-jumal al-atiyah. Perhatikan jenis kata kerja berikut. Jadi, simpelnya ya, kalau fi'il itu adalah kata kerja. Kalau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan verb. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan kata kerja. Coba perhatikan tabel di sini. Ada 4 tabel. Yang 3 tabel pertama itu adalah fi'ilnya, kata kerjanya. Sedangkan yang paling kiri sendiri itu adalah subjeknya. Subjek. Kalau dalam bahasa Arab kita kenal dengan domir. Huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu. Nah, itu semuanya namanya domir. Nah, yang pertama, kataba ad-darsa. Dia laki-laki telah menulis pelajaran. Yaktubud darsa. Dia laki-laki sedang atau akan menulis pelajaran. Kalau yang tabel sebelahnya lagi, uktubud ad-darsa, tulislah pelajaran. Sebenarnya dari sini kita sudah bisa membedakan maksud dari tiap kata kerja itu. Kita mulai dari pengertian fi'ilnya dulu. Apa sih yang dimaksud fi'il itu? Yaitu kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu. Bisa waktu itu lampau, bisa sekarang, dan bisa juga hal yang masih akan datang, belum terjadi. Contohnya di situ, qara'tul Qur'ana. Saya telah membaca Al-Qur'an. Yang kedua, aqra'ul Qur'ana. Saya akan atau sedang membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, Iqra' Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an itu. Bermakna perintah ya. Selanjutnya adalah macam-macam fi'il atau pembagian fi'il. Di tabel di situ udah jelas ya, fi'il terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari', yang ketiga adalah fi'il amr. Ya, meskipun ada tambahan fi'il nahi. Nanti insyaallah di akhir Ustadz tambahkan sedikit tentang fi'il nahi itu. Ini sengaja Ustadz tuliskan sesuai dengan yang di buku. Jadi memang panjang seperti itu. Tapi sebenarnya simpel kok. Fi'il madhi sendiri, ya fi'il tadi kan maknanya kata kerja. Terus madhi itu maknanya sudah lewat, sudah selesai, sudah terjadi, kayak gitu. Kalau misalnya kita gabungkan, fi'il madhi itu apa? Nah, di sini didefinisikan kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan pada waktu lampau. Berarti pekerjaan itu sudah selesai. Misalkan, tadi pagi kita sudah mandi. Berarti kita akan mengatakan istahmamtu. Ya, istahmamtu. Itu fi'il madhi. Ciri-cirinya apa? Ada 2 di sini. Yang pertama, huruf asli kata kerjanya. Jadi memang kata kerjanya seperti itu. Tidak ada tambahan. Kemudian yang kedua, huruf akhir fi'il madhi selamanya berharkat fathah jika berupa fi'il sahih dan tidak bersambung dengan dhamir mutaharrik yang dirofakkan. Maksudnya gimana? Fi'il madhi yang berharkat fathah. Selamanya berharkat fathah. Gini, semua kosakata bahasa Arab yang bentuknya itu kata kerja, pada dasarnya harkatnya fathah. Seperti fa'ala ya, nasoro, kataba, harkat akhirnya pasti fathah. Jalasa, ya kan, ro'a, nadhoro, syahada, harkat akhirnya pasti fathah. Itu yang dimaksud dengan selamanya berharkat fathah. Adapun yang dimaksud dengan tidak bersambung dengan dhamir mutaharrik yang dirofakkan
itu ketika kita tambahkan dhamir kayak tadi. Misalkan kataba, kita tambahkan dhamir rafa' mutaharrik. Katabtu, katabna, atau katabu, atau katabti. Nah, itu kan sudah berubah. Ya, karena ada dhamir tambahannya itu. Lebih jelasnya kita perhatikan tabel berikut. Ini adalah bentuk fi'il madhi sesuai pelaku atau subjeknya. Nah, itu jelas ya. Sebelah kiri ada tabel dhamir, kemudian fi'il madhi, ada artinya juga, terus keterangan. Nah, yang pertama huwa kataba. Dia laki-laki telah menulis. Bentuk asli tanpa perubahan karena memang belum ada tambahan sama sekali. Kataba, harkatnya fathah yang belakang ya. Kemudian yang kedua, hiya katabat. Dia perempuan telah menulis. Di sini ada tambahan dhamir ya, dhamir rafa' mutaharrik, yaitu tak sukun pada akhir lafadz aslinya. Kataba ada tambahan tak sukun, katabats. Kemudian yang ketiga, anta menjadi katabta, kamu laki-laki. Sama tambahannya tak. Anti sama juga. Kalau ana itu pakai tambahan tak, tapi harkatnya doma. Katabtu, jalastu, ro'aitu, apalagi darostu, istahmamtu, akaltu. Nah, semuanya menggunakan tambahan tak. Itu yang domir ana atau saya. Kemudian yang terakhir, di situ domirnya nahnu. Nahnu itu artinya kita. Kata benar. Jalasna. Bisa ya, bisa difahami ya. Selanjutnya adalah fi'il mudhari', yaitu kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu yang akan datang, biasanya disebut dengan zaman mustakbal, atau sedang berlangsung, yaitu kita sebut dengan zaman hal. Bisa juga karena rutinitas. Kalau misalkan suatu pekerjaan itu sering kita lakukan dan sudah menjadi kebiasaan kita tiap pagi misalkan, atau tiap malam, pokoknya suatu yang menjadi kebiasaan itu kita boleh menggunakan fi'il mudhari'. Adapun ciri-cirinya biasanya pasti dimulai dengan huruf mudhara'ah. Ada 4 huruf mudhara'ah itu. Yang pertama hamzah yang bermakna saya, aftah. Nun itu bermakna kita, nahnu. Kemudian ya bermakna dia, sedangkan ta bermakna kamu. Aftah, naftah, yaftah, taftah. Kayak gitu. Ya, perhatikan lagi pada tabel berikut. Di sini ada contoh fi'il mudhari' yang disesuaikan dengan subjeknya, atau kalau dalam bahasa Indonesia ya kita kenal dengan pelaku ya. Ada anta taftah al-bab, anti taftahina al-bab, huwa yaftahul bab, hiya taftahul bab, ana aftahul bab. Terus yang terakhir nahnu naftahul bab. Nah, misalkan ada yang bertanya, gimana caranya membedakan antara hiya dan anta? Kan sama-sama mendapat tambahan atau menggunakan huruf mudhara'ah ta. Sama-sama taftahul bab. Yang anta juga taftahul bab. Nah, cara mengetahuinya itu dilihat dari situasi dan kondisinya. Misalkan yang disebutkan itu orang ketiga, gak ada di situ orangnya, berarti ya pasti hiya kayak gitu, gaib. Kalau misalkan sedang berbicara, bertatap muka langsung, yaitu yang dimaksud dengan taftahul bab, ya kamu gitu, anta. Gak bakal hiya. Soalnya kita lagi ngobrol sama lawan bicara kita itu ada di depan kita kayak gitu. Pasti yang dimaksudkan ya kamu kayak gitu. Bisa ya, bisa dipahami ya. Yang terakhir yaitu fi'il amr, yaitu kata kerja yang berisi pekerjaan perintah.
dari mutakallim atau orang yang berbicara untuk mukhatab, lawan bicara. Jadi ada perintah, terus ada sesuatu yang dikerjakan oleh lawan bicara kita itu. Misalkan kita bilang ke teman kita, ijlis huna. Kamu duduk sini. Nah, itu kan perintah. Ketika memerintah, otomatis dia akan melakukan apa yang kita perintahkan, kayak gitu. Nah, ini juga menyesuaikan domirnya. Misalkan kita mau menyuruh 2 orang, ya berarti ijlisa. Kalau misalkan banyak, ada guru mengatakan atau menyuruh muridnya, ayo kalian duduk semua sini, ijlisu. Kayak gitu ya. Dalam bahasa Arab memang subjek ini tiap orang punya punya domir sendiri, punya kalimat khusus sendiri. Kalau dalam bahasa Indonesia kan, kalau sudah mengatakan kamu, ya udah, kamu, baik laki-laki atau perempuan. Nah, kalau dalam bahasa Arab, kalau kamu laki-laki itu menggunakan anta, sedangkan kamu perempuan menggunakan anti. Sama dengan domir yang lain. Kalau misalkan kalian laki-laki, itu menggunakan antum. Kalau misalkan di perempuan, itu menggunakan antuna. Kayak gitu. Jadi sudah ada subjeknya masing-masing. Memang dikhususkan kayak gitu. Lebih banyak lah. Subjeknya lebih banyak daripada bahasa lain. Oh iya, untuk tambahan, fi'il amr di sini cara membuatnya itu kita melihat dari fi'il mudhari'nya. Jadi misalkan jalasa yajlisu. Harkat lamnya itu kan kasroh. Berarti jalasa yajlisu ijlis. Kalau fataha yaftahu berarti iftah, bukan iftih. Kemudian apa lagi? Doroba. Doroba yadribu. Kalau kita membuat fi'il amrnya menjadi idrib. Jadi kita melihat dari harkat ain fi'ilnya. Fa, ain lam. Ain fi'il. Dan untuk fi'il nahi atau yang berbentuk larangan itu tinggal menambahkan lanahi di depannya. Di depan fi'il amr ini. Misalkan ijlis. Kita jadikan fi'il nahi. La tajlis, kayak gitu. Janganlah kamu duduk. La tajlisu, janganlah kalian duduk. Kayak gitu. Tinggal menambahkan lam, terus ditambahkan tak juga di depan. Itu ya untuk tambahannya fi'il nahi. Yang terakhir ada latihan, yaitu mengerjakan tugas halaman 97. Kalian kerjakan melalui link Google Form yang Ustadz kirim di grup nanti. Di sini Ustadz jelaskan sedikit. Jadi di tugasnya itu nanti kalian ada 2 tahap, ada 2 model. Yang pertama itu pada contoh dari fi'il mudhari' diganti menjadi fi'il madhi. Yang kedua, dari fi'il madhi kita rubah menjadi fi'il mudhari'. Itu contoh yang pertama, Fatimatu taqra al-Qur'an kulla yaumin. Fatimah membaca Al-Qur'an setiap hari. Terus qara'at Fatimah al-Qur'ana kulla yaumin. Fatimah membaca Al-Qur'an setiap hari. Maknanya sama, cuman beda penggunaan. Yang atas menggunakan fi'il mudhari', yang bawah qara'at itu menggunakan fi'il madhi. Yang pertama itu fi'il mudhari'nya berada di tengah-tengah, sedangkan kalau fi'il madhi itu kita pindah ke depan. Yang pertama Fatimatu taqra'u, kita rubah menjadi qara'at Fatimatu. Jadi fi'ilnya, kata kerjanya itu yang fi'il madhi kita letakkan di depan. Bukan Fatimatu qara'at, tapi qara'at Fatimatu. Kalau al-misal as-sani, contoh yang kedua itu qara'at Fatimatul Qur'ana kulla yaumin. Di situ kan menggunakan qara'at fi'il madhi. Kita ganti menjadi fi'il mudhari'. Yang awalnya qara'at Fatimatu menjadi taqra'u Fatimatu. Bisa dimengerti ya? Ya, seperti itu untuk gambaran soal atau tugas kalian hari ini.
Jika ada pertanyaan, silakan bertanya melalui grup WhatsApp. Jangan sungkan, gak usah malu. Misalkan memang belum paham gitu ya, silakan tanya. Daripada nanti kalian rugi sendiri karena nggak tahu Kak gitu. Oke, kita cukupkan untuk pembelajaran kita pagi ini. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.